Haleluya, kita akan baca dari kitab Yohanes ya. Injil Yohanes pasal ke-8. Kita akan baca ayat 31 sampai ke 38 ya, 31 38. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Kemudian Yesua berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Mereka menjawab kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka?" Yesus menjawab kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu ada ke Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak mendapat tempat di dalam dirimu. Aku mengatakan apa yang telah kulihat di hadapan Bapa-Ku, dan begitu pula kamu melakukan apa yang kamu lihat di hadapan Bapakmu." Amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya oleh kasih kemurahan Tuhan. Dengan semakin mendekatnya waktu, semakin banyak yang Tuhan nyatakan untuk mengingat kita anak-anak Tuhan ya. Mengingat kan waktu bahwa Tuhan tidak akan menunda kedatangannya. Hanya memang kita tidak mengetahui secara persis kapan Dia akan datang. Hanya Dia sudah memberikan ancar-ancar waktunya. Ya. Sebagaimana yang senantiasa terus diingatkan oleh Yesua. Tanda-tandanya sebagaimana yang tertulis dalam kitab Matius 24. Tanda-tanda itu ya kita harus bisa menafsirkan semua itu sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Walaupun dalam kenyataannya ya masing-masing mempunyai cara penafsiran yang berbeda-beda, ya. Tetapi itulah Tuhan memberikan kepada kita kebebasan juga untuk menafsirkan. Dan kita juga atau saya seringkali mengingatkan kepada kita semua, kita boleh menafsirkan, tetapi harus mempunyai landasan firman yang kuat, ya. Sehingga ketika kita menafsirkan segala sesuatu tidak akan melenceng jauh. Karena penafsiran kita tidak sempurna. Tetapi kalau kita punya landasan firman, ya tidak akan melenceng jauh lah. Ya. Artinya kita bisa memperkirakan kira-kira kapan Tuhan datang. Ya. Tetapi dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ya. Dalam ayat terakhir yang kita baca, kita bisa diingatkan kembali. Kita baca ayat 38 tadi coba. "Aku mengatakan apa yang telah kulihat di hadapan Bapakku. Dan begitu pula kamu melakukan apa yang telah kamu lihat di hadapan Bapakmu." Kalau saudara baca ini, ada berapa bapak? Ya. Ini ya, dari satu ayat ini aja. Ada dua bapak kan? Bapaknya Yesua, yang satu ya bapaknya orang-orang Yahudi. Ya. Yesua memperlihatkan apa yang dia lihat Bapa lakukan. Orang-orang Yahudi melihat apa yang bapaknya lakukan. Dan Yesua menegaskan kepada mereka, siapa bapakmu.
Kita lihat di dalam ayat 43, 44. Ya. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Sebab kamu tidak bisa mendengarkan firmanku. Kamu berasal dari bapakmu si setan. Dan kamu ingin melakukan hasrat-hasrat bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan dia tidak berdiri dalam kebenaran. Karena kebenaran tidak ada di dalam dia. Tak kala seorang berkata dusta, dia berkata dari dirinya sendiri. Karena dia dan bapaknya adalah pendusta. Nah, ini yang ngomong Yeshua ya. Walaupun banyak orang kalau dikatakan ada anak setan, ada anak Tuhan, mereka nggak percaya. Ya, padahal itu tertulis. Ya, apa yang tertulis itu adalah suatu kebenaran. Kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 3. Kita baca ayat ke-9. Setiap orang yang telah dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa karena benihnya tetap tinggal di dalam dia. Dan dia tidak dapat berdosa karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Perhatikan ayat 10. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si setan adalah nyata. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Ya. Saya kalau sering kali ingat ini, banyak orang yang gak percaya, gak mungkin. Loh, firman Tuhan bilang, ada bapak yang baik, ada bapak yang jahat. Kalau kita menjauh dari bapak yang baik, otomatis sadar atau tidak sadar, kita mendekatkan diri kepada bapak yang jahat. Ya, yaitu si siapa? Setan itu. Bapakmu setan, kata Yesus. Ya, bapakmu setan. Ya, Yohanes Pembaptis menyatakan kamu keturunan ular biludak. Ya, apakah orang-orang ini salah dalam memperkatakan itu? Apakah Yohanes Pembaptis asal ngomong? Apakah Yeshua asal ngomong? Apakah Rasul Yohanes asal ngomong? Kita lihat dalam ayat ke-12 dari 1 Yohanes pasal 3 ini, ya. Bukan seperti Kain yang berasal dari yang jahat dan dia telah membunuh saudaranya, tetapi dengan alasan apakah dia telah membunuhnya? Karena perbuatan-perbuatan adalah jahat, sedangkan perbuatan saudaranya benar. Ya, nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya di tempat ini. Ya mungkin didengar banyak orang di luar sana. Kain itu bukan anaknya Adam. Bukan, nggak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Kain adalah anak Adam. Nggak ada ayatnya ya. Sama sekali nggak ada ayatnya. Kita baca dalam keturunan di dalam 1 Tawarikh ayat 1 dinyatakan Adam langsung Set. Habel memang sudah mati. Tetapi Kain bukanlah anaknya Adam. Ya, karena itu dalam ayat ini dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ya. Jadi kalau orang itu berasal dari si jahat, apa yang Yesus katakan tadi? Ya. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan karena bapakmu itu si setan. Jadi kita sudah belajar di tempat ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh manusia yang sekarang ini berjumlah hampir 7 atau mungkin 8 miliar. Itu sudah bercampur. Ya. Anak Tuhan dan anak setan. Ada dalam satu pribadi. Di situ ada jiwanya Tuhan. Ada juga jiwanya setan. Mana yang lebih dominan sekarang?
tarik-menarik terus-menerus terjadi. Ya. Dan pemisahan itu hanya dapat terjadi dengan firman. Ya. Karena itu Yeshua dengan jelas menyatakan, apabila kamu tinggal di dalam firman-Ku. Ya, dalam ayat 31 tadi, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Ya. Kita tahu bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap Torah, terhadap firman Tuhan. Ya. Artinya kalau kita tinggal di dalam firman, maka kita dibersihkan dari dosa. Tetapi apabila kita tidak tinggal di dalam firman berdasarkan ayat tadi, maka kita menjadi hamba dosa. Karena itu tadi Yeshua katakan, ya, kalau kamu benar-benar tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, seringkali di tempat ini dikatakan, ya, kalau kita anak dari Bapa Yahweh, maka semua firman, ya, semua rahasia-rahasia yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan, yang menjadi bagian kita, itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Ya, lo kok bagian kita, lo ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Jadi jangan sampai kita salah mengartikan firman. Kita lihat dalam Ulangan pasal ke-29 ayat 29. Jadi tidak asal kita ngomong begini-begini, tapi ada ayat yang menguatkan kita. Dan ini harus kita ingat baik-baik. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh, Elohim kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya. Supaya kita dapat melawan semua perkataan Torah ini. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan singkapkan. Kalau dia mau atau kita boleh mengetahuinya. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak Tuhan singkapkan. Ya. Hanya kita bisa menafsir-nafsir. Hanya kita bisa menafsir. Kita mengucap syukur beberapa hal yang Tuhan berkenan singkapkan kepada kita. Ya. Karena kembali kalau kita berbicara tadi ada, kan Yesus yang ngomong ini, bukan saya yang ngomong. Bapakmu setan. Loh, dari dasar itu kita harus melihat, ya, bagaimana ini bisa terjadi seperti itu. Ya. Dan kita tahu bahwa ya hampir semua orang yang menamakan diri orang percaya dan merindukan ke pembukaan rahasia firman. Ya. Ketika mereka membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, kemudian ayat kedua, ya. Mereka langsung bisa menafsirkan di sana. Perubahan drastis telah terjadi dari Kejadian 1 dan Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Ada satu perubahan yang terjadi di sana. Tetapi untuk menggenapkan apa yang dikatakan Ulangan 29 tadi, ada hal-hal yang memang tersembunyi yang tidak Tuhan buka. Artinya pekerjaan kita semua percaya, atau orang yang menamakan diri orang percaya, atau yang mau menyelidiki firman, mereka percaya bahwa telah terjadi pemberontakan si setan di sana. Sehingga terjadilah seperti apa yang ditulis dalam Kejadian 1 ayat 2. Terjadi kekacauan. Karena kita yakin percaya pada ayat 1, Tuhan menciptakan semua pasti baik dan sempurna. Tetapi tiba-tiba ayat kedua, semua jadi berantakan. Kenapa? Semua orang percaya ada pekerjaan setan di sana. Karena setan itu perusak. Tetapi yang harus kita lihat dihubungkan dengan Ulangan tadi, Tuhan tidak menceritakan apa yang dilakukan setan.
Bisa tangkap maksud saya? Tidak dikatakan oleh Tuhan ada begini, hanya orang menafsirkan. Ada pemberontakan. Ya. Hanya orang bisa menafsirkan telah terjadi. Tetapi pekerjaan apa yang dilakukan setan, nggak ada yang tahu. Itu hal-hal yang tersembunyi hanya Tuhan yang tahu. Manusia yang ciptaannya nggak perlu tahu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Karena ada dua bapak ini kan. Dari mana asalnya? Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Setiap pekerjaan setan, ingat ya, setiap pekerjaan setan tidak akan disingkapkan oleh Tuhan dalam firman yang kita baca. Ya, karena itu banyak orang yang bingung ketika dinyatakan ya bahwa si Kain itu bukan anaknya Adam. Oh, ada tertulis, lo baca firman yang benar. Ya, baca firman yang benar. Karena di situ terjadi perzinahan yang luar biasa, tetapi setiap pekerjaan setan tidak diceritakan. Tidak pernah diceritakan bahwa si setan itu menyetubuhi si Hawa. Gak ada ayatnya. Tuhan tidak akan bukakan itu dan dianggap manusia tidak perlu tahu. Hanya manusia yang rindu untuk mengetahui rahasianya, ya boleh aja menafsirkan telah terjadi perzinahan. Ya, walaupun secara tersamar Tuhan sebenarnya sudah menyingkapkan. Ya, kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-20. Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa. Kenapa? Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Loh, ini ayat kalau dibaca sungguh-sungguh, diteliti sungguh-sungguh, dimeditasi sungguh-sungguh, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa Adam adalah bapak semua yang hidup. Nggak ada ayatnya. Bisa tanggap? Adam itu bukan bapak semua yang hidup. Bisa tanggap? Tetapi Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Kita sudah belajar di tempat ini. Setan itu ngerti bahwa Tuhan perintahkan kepada manusia beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi setelah sekian kita berdasarkan perhitungan yang pernah dibeberkan atau ditafsirkan oleh saya berdasarkan ayat-ayat yang ada, hampir 5.000 tahun atau katakanlah 5.000 tahun. Apa yang Tuhan perintahkan tidak dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hanya berdua terus muter-muter di Taman Eden. Ya, tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Loh, setan ini kan penuduh. Tanggap, setan ini penuduh. Saya menafsirkan karena ada ayat-ayatnya dalam kitab Ayub. Setan bertemu dengan Tuhan, ngobrol kan? Ya, ngomonglah kita, saya menafsirkan. Ya, ngomonglah si setan ini, Tuhan, itu perintahmu nggak dilakukan itu sama Adam dan Hawa. Ini supaya gampang mencernanya ya, karena kita mau tahu nih bapak yang satu, bapak yang baik dan bapak yang jahat dari mana asalnya? Saya tanggap, ya. Setan menuduh kan Tuhan sudah sekian tahun mereka nggak punya anak, bukan mandul ya, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Setan ini dia tidak punya kuasa untuk berkembang biak, tetapi dia tahu yang bisa melahirkan anak itu Hawa, bukan Adam. Bisa tanggap? Karena itu setelah dia merayu Tuhan, sama seperti dia merayu Tuhan untuk mencobai si Ayub, itu terjadi di Taman Eden dulu.
Ya, ada si setan ngomong sama Tuhan. Ya, Tuhan juga boleh dikatakan. Setelah 5.000 tahun Tuhan lihat juga Adam dan Hawa. Tidak ada tindakan untuk melakukan firman. Untuk bertambah banyak. Ya, dan penuhi bumi. Nggak ada tindakan. Berdatanglah si setan membujuk Tuhan. Karena Tuhan juga melihat orang-orang ini tidak melakukan firman-Nya, Dia kasih izin si setan. Kalau setan tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam Taman Eden. Saya tangkap. Karena Taman Eden itu dijaga oleh malaikat. Ya kan Tuhan menempatkan si siapa? Si Adam dan Hawa ini kan di Taman Eden. Jadi ya tidak mungkin dia bisa masuk ke Taman Eden kalau tidak dapat izin dari Tuhan. Loh, kenapa Tuhan izinkan? Karena Adam dan Hawa memberontak. Gak mau punya anak. Berdasarkan penafsiran seperti apa yang tertulis. Lebih dari 5.000 tahun gak punya anak. Ya. Loh, setan ini licik. Kita lihat di dalam Yeskiel pasal 28 ayat 13. Engkau pernah berada di Eden, Taman Elohim. Setiap batu yang berharga menjadi selubungmu, yaspis merah dan seterusnya. Engkau pernah ada di Taman Eden. Ngapain? Dia dapat green light dari Tuhan. Oke. Silakan diizinkan Tuhan untuk mencobai manusia. Setan tahu kalau dia menggauli si Hawa, si Adam, gak mungkin dia punya anak, gak mungkin. Ya, yang dia tahu bahwa yang bisa melahirkan anak-anak itu Hawa. Dia gauli Hawa. Ya. Dan itu ditutup, itu rahasia. Dan hanya yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4, Adam bersetubuh dengan Hawa. Tetapi sebelumnya, kan yang makan buah itu pertama kan setan kasih ke Hawa yang makan pertama. Setengah, ya. Bukan buah yang banyak diceritakan dalam kitab-kitab yang katanya kitab yang baru dimunculkan. Orang yang kurang hikmat ini yang dikatakan kitab Daniel. Ngawur aja. Membuat orang banyak tersesat. Kitab-kitab Henokh, kitab segala macam. Hanya menceritakan tentang malaikat-malaikat yang jatuh. Bahkan cerita Henokh ini menjadi perantara antara Tuhan. Untuk menambahkan malaikat. Malaikat itu kalau sudah jatuh. Sudah ditetapkan langsung masuk dalam penghukuman. Tidak ada untuk pendamaian bagi malaikat. Lain dengan manusia. Ya, waktu baru-baru muncul buku ini, waduh, ini kitab yang dimunculkan ngomong seenaknya aja. Pelayan-pelayan Tuhan sehingga banyak menyesatkan anak-anak Tuhan. Sehingga menganggap ini, kitab suci yang lain. Aduh, kasihan. Inilah Hamasya palsu. Yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar tanpa mengecek. Ya. Apa yang dikatakan dalam kitab Daniel adalah kitab yang menceritakan sampai akhir zaman. Dan satu-satunya kitab yang menceritakan sampai akhir zaman hanya kitab Wahyu. Ya, dan kita sudah melihat kriterianya kan. Baik Daniel maupun Rasul Yohanes. Sama kriterianya. Dan disinilah kita melihat pekerjaan setan. Dalam Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 tidak ada diceritakan dengan detail. Bahkan tidak disingkapkan oleh Tuhan bahwa ini pekerjaan setan. Gak ada ayatnya. Demikian juga pekerjaan setan ketika dia menggauli si Hawa tidak diceritakan. Tuhan tidak mau menyikapkan itu. Ya. Tetapi dari ayat ini yang kita baca tadi, ya. Dia pernah ada di Eden. Loh, bagaimana dia ada di Eden? Pasti ada izin. Kan gak dibuka, dikasih tahu bahwa ada izin. Karena saya percaya setan tidak mungkin masuk Taman Eden.
kalau tanpa diizinkan oleh Tuhan. Kenapa dia diizinkan? Karena manusia memberontak terhadap firman. Perintah Tuhan, Torah yang pertama, hukum yang pertama, beranak cuculah dan bertambah banyak, itu yang dilanggar. Karena pelanggaran, Tuhan kasih izin, setan masuk. Setan tahu yang bisa punya anak itu Hawa. Hawa yang digauli. Ya. Hawa yang digauli. Karena itu dalam ayat Kejadian pasal 3 tadi, Hawa itu ibu semua makhluk yang hidup. Tetapi Bapak tidak. Adam bukan semua bapak semua yang hidup. Kita sudah pelajari dalam kitab Lukas pasal 3, anak Adam, anak Elohim. Kita lihat lagi. Lukas pasal ketiga, ayat ke-38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Elohim. Oh, nggak mungkin anak. Kan kalau kita baca dalam 1 Yohanes tadi, masa Tuhan beranak? Loh, ini ayat-ayat ada. Kalau saya balik kan, Elohim memperanakan Adam, Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos. Jangan pikir seperti manusia. Oh, kalau gitu melahirkan. Sehingga siapa bidannya? Nah, itu pikiran yang gak beres. Tuhan bisa menciptakan manusia dengan hanya kata-katanya. Jadilah manusia, jadi. Itulah yang dikatakan dia melahirkan. Ya, Tuhan bisa, tapi setan gak bisa. Karena itu setan harus cari jalan. Jalannya ya dia gauli si Hawa. Dan itu tidak ada ayat yang menyatakan. Hanya kita bisa menafsirkan bahwa ya memang tidak ditulis bahwa Hawa atau setan menggauli Hawa, nggak ada. Hanya ada ayat yang menyatakan Adam bersetubuh dengan Hawa. Ya, disitulah ayat yang sangat luar biasa. Kalau kita tidak baca dengan sungguh-sungguh, kita baca dalam Kejadian pasal keempat, ayat 1. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya. Mengandunglah dia lalu melahirkan Kain. Dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Satu ayat ini, kalau kita tidak simak baik-baik, langsung nangkepnya, karena Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirlah si Kain. Ya. Kemudian Hawa ngomong, aku mendapatkan, kalau setelah lahir nih ya, aku mendapatkan, harusnya kan bayi. Betul nggak? Aku mendapatkan bayi ini dengan pertolongan Bapa Yahweh. Tetapi yang ada di sini seorang pria. Nah, kita coba lihat perbandingannya dengan kitab terjemahan LAI. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan, nah ini, seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Yahweh. Anak laki-laki, perhatikan ayatnya ya, anak laki-laki. Ya, nah, kita lihat terjemahan King James. And Adam knew Eve his wife, and she conceived, and bare Cain, and said, I have gotten a man, not a baby. Bisa tangkap nggak? Dengan terjemahan Ella itu salah. Amin. Lo artinya ketika Kain ini sudah besar, sudah amin, sudah dewasa. Aku dapatkan orang ini dengan pertolongan Yahweh. Lo kenapa setelah dewasa? Saya menafsirkan Kain ini raksasa. Apa dasarnya?
Loh dia itu anak setan. Setan itu malaikat jatuh. Dan jelas tertulis dalam kitab Kejadian pasal 6. Ya, anak-anak Elohim jatuh, dia kawin dengan manusia. Lahirlah raksasa. Kita baca lagi ya. Karena kita mau tahu ini yang bapakmu setan sama bapakmu yang baik. Kita baca Kejadian pasal 6. Ayat ke berapa ini? Ayat keempat. Pada hari-hari itu, perhatikan ayatnya ya. Para raksasa telah ada di bumi. Pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi. Ya, bahkan juga sesudahnya. Kapan sesudahnya? Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak manusia. Berbicara anak Elohim berdasarkan kitab Ayub, itu adalah malaikat yang jatuh. Saya tangkap. Malaikat yang jatuh dia kawinin manusia. Lahirlah, baginya adalah orang-orang perkasa sejak lama, orang-orang yang ternama. Dan kita lihat di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka adalah manusia-manusia raksasa, ya, manusia-manusia raksasa yang sudah ada sebelum ini. Saya tangkap enggak? Ya. Terus dari mana sebelumnya itu? Malaikat jatuh, kawin sama anak manusia, lahir raksasa. Tapi sebelumnya sudah ada. Dari mana? Saya tangkap. Itulah yang saya tafsirkan. Karena setan itu ada malaikat yang jatuh ya sama dengan ini. Yang sebelumnya itulah keturunannya si setan, yaitu Kain. Dengan keturunan Kain itu raksasa. Karena itu begitu si Hawa ingat, kan setelah dewasa si Kain ini. Si Hawa ingat, aku dapat orang ini dengan pertolongan Yahweh. Dia heran dia bisa melahirkan raksasa. Ya waktu masih bayi ya nggak tahu. Setelah lihat, raksasa ini. Ya, bisa ditangkap maksud saya. Ya. Lah di sinilah kita melihat inilah cikal bakal. Ada bapak yang jahat, bapakmu setan kata Tuhan. Apa Yesua ngomongnya salah? Ya. Engkau keturunan ular biludak kata Yohanes Pembaptis. Apakah salah? Rasul Yohanes mengatakan 1 Yohanes tadi. Tidak seperti Kain yang berasal dari si jahat. Firman Tuhan menyatakan, kenapa namanya Hawa? Karena dia ibu seluruh manusia. Tetapi tidak ada ayatnya yang menyatakan Adam, bapak semua manusia. Tidak ada ayatnya. Ya. Lah campur aduk ini sudah terjadi sejak awal manusia jatuh dalam dosa. Sehingga sekarang berjumlah sekitar 7-8 miliar. Ada 2 karakter di sana. Ya. Ya, kalau kita mau lebih detail lagi. Ya. Adam dan Hawa. Hawa ini kan diambil dari Adam kan? Betul nggak? Darahnya sama nggak? Pasti sama. DNA-nya pasti sama. Loh, dari satu darah. Sekarang berapa macam darah? Paling sedikit yang kita kenal umum ada 4. AB, AB, dan O. Ada darah-darah khusus. Dari mana? Setan itu perusak.
Berbicara darah, berbicara jiwa. Dan disinilah kita melihat hubungan yang sangat erat. Karena mereka atau Hawa khusus tidak tinggal di dalam firman. Akhirnya dia tercemar. Melalui dia lahirlah anak-anak. Baik dari Adam maupun dari si setan. Ya. Dan yang bisa memisahkan itu hanya firman Tuhan. Sehingga Yesua dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya. Kenapa kamu gak ngerti? Karena bapakmu setan. Bisa ditangkap? Dan saya menafsirkan. Kalau di dalam seorang manusia. Ya. Lebih dominan. Karakter setan. Ya udah. Gak bakal selamat. Karena dia akan menolak untuk menerima firman yang dapat membersihkan karakter setan. Saya tangkap. Ya kita sudah belajar kan dalam kitab Lukas atau Markus kan. Firman itu bagaikan api yang membersihkan kita. Yang memurnikan kita. Ya. Di sini kita melihat sungguh sangat luar biasa. Bahwa apa yang Tuhan lakukan itu. Apa yang Tuhan firmankan itu berdasarkan kitab Lukas ini. Sebab setiap orang akan dimurnikan dengan api. Firmanku bagaikan api. Di dalam tubuh kita ini, pribadi lepas pribadi kita, ada dua karakter. Karakter Tuhan yang kudus dan karakter setan. Kalau di dalam hidup kita yang dominan karakter Tuhan, maka kita akan dengan hati terbuka. Membiarkan firman itu membersihkan semua karakter setan dari dalam hidup kita. Sedangkan, ya. Jadi jangan heran apabila saat ini semakin dekat waktunya. Ya. Tuhan pun harus menggenapkan apa yang sudah dia tetapkan. Orang ini harus selamat. Banyak memang yang dipanggil kata firman Tuhan dalam kitab Matius pasal ke-22. Kita lihat ya. Ayat ke-14. Sebab banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Ya. Tuhan berfirman, dia mau semua selamat. Semua dipanggil. Tetapi ketika dalam proses pembentukan. Sebagaimana dikatakan Yesua. Kenapa sih kamu gak bisa terima firmanku? Karena bapakmu setan. Ya, bapakmu setan. Kalau gennya lebih dominan setan, ya bukan kita mau menghakimi. Tapi yang namanya dominan setan atau karakter setan, tidak ada tempat di sorga. Ya. Karena itu apabila kita, ya, bukan saya katakan kita udah benar, belum, sama-sama kita diproses. Sampai saat ini karakter-karakter yang bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita membiarkan firman Tuhan bersihkan hidupku, jiwaku. Kamu tadi darah kan? Berbicara darah itu berbicara jiwa. Dari satu darah yang harusnya hanya darah Adam. Karena hanya satu, firman Tuhan katakan. Dari satu orang. Bisa menjadi sekian banyak miliar orang. Harusnya darahnya satu. Jiwanya satu, yaitu dari Bapa Yahweh. Tetapi kenyataan membuktikan pekerjaan setan memporak-porandakan. Dari satu darah, paling sedikit sekarang ada 4 macam darah. Belum lagi darah-darah yang istimewa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bekerja karena hanya firman-Nya yang dapat membersihkan. Bagaimana dia membersihkannya? Hanya dengan membakarnya dengan api. Yaitu dengan firman. Ya.
segala sesuatu yang seringkali kita lihat, pemurnian itu seringkali dilakukan dengan api. Dengan api terjadi pemisahan. Kalau saudara mungkin ya, karena saya latar belakangnya mekanikal, jadi agak gampang lah. Kalau saudara punya emas atau batu-batu besi-besi, ya dari gunung-gunung itu dihancur leburin, masih kan campuran ini. Nah kemudian dibakar, bang. Ketika dibakar itu kelihatan kotorannya keluar semua. Sehingga kalau kita cari emas untuk mendapatkan emas yang murni, harus dibakar dengan temperatur yang tertentu. Sehingga semua kotoran lepas. Dan seperti yang pernah saya katakan di tempat ini, penafsiran saya, emas yang paling murni hanya 99,9%. Ya kalau saudara cari di toko emas kan, Pak saya mau emas yang murni. Minta yang 100%, jangan harap saudara dapat, nggak ada. Ya, engkau dan saya adalah emas milik Bapa Yahweh. Yang memang untuk mendapatkan 99,9%. Kita dimurnikan oleh firman yang bagaikan api. Loh bagaimana yang 0,1%? Kan Tuhan mau sempurna. Contoh yang seringkali diungkapkan dari tempat ini. Ya, contoh yang nyata tertulis. Semua orang, Elisa, para nabi yang lain. Ketika Elia mau diangkat. Elia mau diangkat ya. Ya, mereka sudah tahu. Elia mau diangkat. Elisa tahu, Elia mau diangkat. Saya percaya dalam tafsiran mereka, Elia ini sudah sempurna. Siap untuk memperoleh kasih karunia. Tetapi firman Tuhan membuktikan yang sempurna dalam pandangan manusia. Ketika Tuhan mengangkat Elia, jubahnya ketinggalan. Atau jubahnya ditanggalkan. Itulah yang 0,1%. Karakter yang tidak bisa disembunyikan oleh manusia. Tuhan harus tanggalkan karakter itu. Sehingga kita murni. Ya, langsung dipakaikan. Tadi berbicara kesaksian. Jubah yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya. Saudara pernah terbayangkan gak? Ketika Lazarus si miskin. Dia mati, dijemput sama malaikat. Tahu nggak? Ketika Elia mau diangkat, dijemput dengan kereta dari sorga. Tetapi ketika Yesua terangkat, ya terangkat aja. Tanpa kereta, tanpa malaikat. Tetapi nanti ketika kita diangkat sampai di level tertentu, ketemu Tuhan di angkasa. Kenapa? Karena kita nggak tahu jalannya. Nanti bersama-sama Dia yang kudus, ini ya rumahmu yang telah aku sediakan. Saya tanggap. Jadi ada perbedaan ya. Lazarus yang diangkat pegang sama malaikat. Ini Elia diangkat, ini pakai kereta. Ditaruh tempatnya. Yesua diangkat, tidak ada. Dia terangkat sendiri karena dia Tuhan. Lalu nanti kita diangkat, kita ketemu di angkasa. Baru nanti Tuhan, ini rumahmu ya. Enak kan? Nah untuk membuat rumah-rumah ini itu semua ada harganya. Apa yang sudah kita buat untuk Tuhan? Apa yang kita buat? Ya, ada tertulis simpan hartamu di sorga. Karena seberapa banyak hartamu yang kau simpan di sorga, itulah modalnya untuk membangun rumah di sana. Semakin banyak kau kirim ke sorga, semakin luar biasa rumah yang disiapkan. Karena itu mari sama-sama kita berusaha.
Memang teguran Tuhan sangat keras, bapakmu setan. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang kita baca tadi, yang sudah percaya. Percaya tetapi tidak mau menerima untuk melakukan firman. Kenapa? Yaitu bapaknya setan, kata Yeshua. Bukan kata saya, kata firman. Artinya dalam kehidupan kita orang percaya, ada dua karakter di dalam jiwa kita. Inilah yang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai karakter, memang karakter dari Tuhan. Kita dengan sukacita, Tuhan, bersihkanlah aku dengan firman. Waktunya kau sudah sangat dekat, sangat dekat. Berapa siap kita? Ya. Terus apa yang sudah kau kirim ke sana? Ada nggak yang dikirim? Tahu-tahu nggak ada. Begitu diangkat, ini rumahmu ya rumah reot-reot. Lah kita bisa nafsir-nafsir aja lah. Kenapa reot-reot? Karena hampir nggak ada yang kau berikan. Engkau hampir tidak pernah nabung di sorga. Kelakuanmu terus jelek, semua jelek, semua jelek. Apa yang kau tabung? Karena itu mari kita berusaha sungguh-sungguh. Apa yang tertulis? Simpanlah hartamu di sorga. Karena itu yang menentukan seberapa indah rumah kita nanti di sorga. Kan Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, aku pergi menyediakan tempat. Tapi tempat itu kan Yesus katakan juga, simpanlah hartamu di sorga. Lu karena kalau nggak pernah nyimpan, bagaimana? Semua itu harus kita saling kait mengait. Karena firman itu tidak pernah hanya berdiri sendiri, ya. Jadi kita harus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita melihat di dalam Matius pasal ke-6 ayat ke-19 20. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Ini kan kata Tuhan. Simpanlah hartamu di sorga. Udah nyimpen belum? Jangan-jangan cuma nyimpen di bank sini aja, ya. Ya, ini kan perintah Tuhan. Simpanlah hartamu di sorga. Kenapa? Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 mulai ayat 1. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepada aku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Tuhan mau bangun rumah di sorga. Kaplingnya sudah ada. Ketika kita bertobat, sudah disiapkan kapling. Ini kapling untuk anakku. Ya. Nah, untuk dibangun, ya tergantung. Engkau simpan hartamu di bumi atau di sorga. Kalau kita simpan di sorga, bangunannya luar biasa. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, teguran Tuhan memang sangat keras. Karena dia ngomong bukan sama orang gak percaya ya. Tapi dia ngomong sama orang percaya, bapakmu setan. Dan saya sangat percaya Tuhan bukan asal ngomong. Apa yang dikatakan itu bukan kiasan. Tetapi nyata bapakmu setan. Dan kita bisa membuktikan dengan penafsiran dalam Kejadian. Memang Kain itu anak setan. Hanya pekerjaan setan tidak disingkap. Sebagaimana apa yang ada dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2.
Pekerjaan setan tidak pernah Tuhan buka. Ya, kenapa? Kalau Tuhan buka, ya orang-orang bisa percaya sama setan. Karena wah kagum, setan bisa ngalahin Tuhan. Ini harusnya bumi bagus kan, tiba-tiba dirusak. Tuhan tidak mau seperti itu. Karena itu sejak awal penciptaan manusia kembali, Tuhan sudah tetapkan. Ya, engkau pilih kehidupan atau engkau pilih kematian. Kenapa begitu? Karena Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Makanya Tuhan langsung buat. Mau pilih Tuhan, mau pilih kehidupan, atau mau pilih setan, kematian. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan kita sudah dipanggil. Nah, kita sedang dalam proses pemilihan, sedang diseleksi. Karena itu memang ketika semua keinginan daging, keinginan mata dicabut, dibakar habis dari dalam hidup kita. Ya. Karena kita ini tidak mati sungguh-sungguh, akhirnya rasa sakit. Karena itu Yesus katakan, matikan dirimu. Kenapa? Ketika semua karakter setan dicabut, kita tenang-tenang aja. Bisa tanggap? Ya, itulah begitu luar biasa rahasia-rahasia firman Tuhan. Tapi banyak orang yang kan, itu kan katanya. Ya terserah kan. Tapi saya punya kewajiban sebagai salah seorang yang memiliki jawatan-jawatan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus. Saya harus berani mewartakan. Kalau benar tertulis, saya beritahu. Kalau tidak sesuai, saya harus beritahu. Ya, walaupun mungkin ketika dia beritahu banyak orang yang kuping yang merah, ya di sini atau mungkin yang di luar, langsung dimatiin aja, cetek daripada dengar-dengar celoteh orang yang bilang anak setan, ya dimatiin aja lah, ya. Jadi ketahuan, ya. Kita kalau kita memang benar-benar anak Tuhan, kalau yang saya katakan itu tidak tertulis, kau boleh tolak. Tetapi kalau itu tertulis, kau tolak, urusannya bukan sama saya, sama Tuhan. Saya hanya berkewajiban menyampaikan apa yang tertulis. Karena itu tugas saya. Kenapa? Karena saya mau masuk surga. Kalau saya tidak menyatakan apa yang tertulis, wah, capek-capek ngomong, capek-capek khotbah. Karena itu ada tertulis, hati-hati dengan ajaranmu. Jangan sampai menyesatkan orang dan juga jangan sampai kita sendiri akhirnya tidak mendapat upah karena salah dalam memberitakan. Karena itu saya mengingatkan kepada kita semua, kita sama-sama. Paling sedikit dari 5 jawatan, paling sedikit kita semua punya satu daripadanya, yaitu sebagai penginjil, pemberita firman Tuhan, pemberita kabar baik. Karena itu kalau kita memberitakan kabar baik, artinya kabar untuk menyelamatkan manusia yang sudah ada dalam ikatan dosa. Kalau percaya firman, kalau percaya Yeshua, ikatan itu akan dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Kita merdeka dan kita benar-benar memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dengan akan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tersesatkan. Tidak bisa. Terlebih zaman sekarang kan. Kan Yesus sudah bilang, hamasia-hamasia palsu dimunculkan. Kenapa? Karena proses pemilihan yang sedang terjadi. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, mari kita sama-sama belajar. Saya katakan kepada kita semua, firman Tuhan itu
tidak akan cocok sama daging kita. Nggak ada yang cocok. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu nggak ada yang cocok dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan katakan matikan kedaginganmu. Ya, karena itu kita diproses oleh Tuhan, belajar bukan saja mendengar, tetapi kita uji. Ya, firman Tuhan itu dinyatakan tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau dia bertentangan, something is wrong. Saya tangkap. Ya, karena itu kita belajar. Karena itu saya menghimbau kita semua, kita yang ada di sini, kau yang ada di luar sana. Waktunya sudah sangat dekat. Dan keselamatan itu hanya dapat terjadi kalau kita memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh akan Tuhan. Dengan itu kita mengerti apa yang harus kita lakukan sesuai kehendak Tuhan, dan itulah yang menyelamatkan. Keselamatan itu bukan lagi urusan Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan, ini jalannya. Tinggal kita, terserah. Ini jalannya, engkau jalan ini, kau selamat. Engkau tidak mau di jalan ini, engkau terima upahnya. Ya. Karena itu saya dengan pasti menyatakan sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan semua. Susah kalau engkau minta tolong. Tuhan, aku sudah memberikan roh penolong, Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selamanya. Karena itu jangan lupa minta tolong Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mengerti firman. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita selamat karena nggak bisa lakukan. Bisa tanggap? Ya, karena itu belajar, sama-sama belajar, berdoa. Ya, memang waktunya sudah tidak lama lagi. Tapi kalau Tuhan bilang, malam ini ya pulang ya, siap nggak? Siap nggak? Oh iya, opa udah tua nggak apa-apa. Loh, siap atau tidak siap kalau waktunya Tuhan kita nggak tahu. Jangan lihat opa sudah mau 89, bukan. Anak kecil sekalipun kalau Tuhan bilang anak ini harus pulang, ya pulang. Tetapi kita, kalau kita benar-benar siap, Tuhan, kalau ini memang rencanamu, aku juga rindu pulang. Nah, di rumah Bapak enak kok. Hah? Apalagi yang mau dipikirin, semua ada. Nggak ada sakit-sakit. Nggak ada. Ya. Karena itu ya mari kita sama-sama siapkan diri. Artinya anytime the time comes, I'm ready. Saya siap Tuhan. Ya. Karena itu mari kita terus semakin merapat dengan Tuhan. Ya. Semakin dekat kita dengan api, semakin panas buat daging. Tetapi semakin kita dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti kita ketemu lagi di sorga. Sesuai waktu Tuhan. Haleluya.